Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratus Sakinah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Unit 1 semester 5. Saya mengambil mata kuliah tambahan, yaitu mata kuliah Filsafat Hukum Islam di semester 7 Unit 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai objek kajian filsafat hukum Islam dan manfaat mempelajarinya. Tapi sebelum membahas mengenai objek dan manfaatnya, saya ingin mengulang kembali mengenai filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, yang merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis, sehingga mendapat keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Nah, ada juga beberapa para ahli memaparkan sebuah pengertian filsafat hukum Islam yang mendefinisikan filsafat hukum Islam, yaitu pemilik secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, dan radikal tentang hukum Islam. Filsafat hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam. Dengan rumusan lain, filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia dan seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di semesta alam. Nah, objek kajian filsafat hukum Islam, yaitu tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Nah, ada juga nih seorang para ahli memaparkan tentang objek filsafat hukum Islam dalam bukunya meliputi objek teoritis dan objek praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam. Objek filsafat hukum Islam teoritis ini seringkali disebut objek falsafat al-tashri. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam atau objek falsafat al-syariah atau asrar al-syariah meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Objek kajian filsafat hukum Islam ada 5, yaitu tentang pembuat hukum Islam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjadikan para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad, yang menerima risalahnya berupa sumber ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Tentang sumber ajaran hukum Islam berkaitan dengan kalamullah yang tertulis atau Qur'aniyah dan yang tidak tertulis, berupa semua karya ciptanya atau ayat-ayat kauniyah. Tentang orang-orang yang menjadi subjek dan objek dari kalam ilahi, yaitu orang mukallaf yang diperintah atau dilarang memiliki kebebasan untuk memilih.
tentang tujuan hukum Islam sebagai landasan amaliyah para mukallaf dan balasan-balasan berupa pahala dari pembawa perintah. Tentang metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dari sumber ajaran hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis, serta pendapat para sahabat yang dijadikan acuan dalam pengalaman. Nah, untuk manfaat mempelajari filsafat hukum Islam itu sendiri yaitu untuk mengetahui tentang hakikat, rahasia, tujuan Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Atau juga manfaatnya untuk memancarkan, menguatkan, memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia dan seluruh isinya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.